Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you this morning? Saya harap kalian semua dalam keadaan baik, sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan mudah-mudahan kalian juga hari ini sudah siap untuk mengikuti the last meeting of this semester. Dan hari ini kita hanya akan membahas soal-soal, contoh-contoh soal yang insya Allah akan kalian hadapi nanti minggu depan pada saat penilaian akhir semester. Oke, sebelum kita memulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan hari ini, kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalian semua bisa mendapatkan sesuatu yang positif dari pertemuan kita hari ini. Oke. Berdoa dimulai. Selesai. Oke anak-anak, hari ini adalah pertemuan terakhir, the last meeting for this semester. Hari ini kita fokuskan untuk membahas atau saya dan Bu Juliah itu sudah memprogramkan menyusun materi tentang pembahasan soal-soal. Jadi kita memberikan contoh di sini tidak banyak. Jadi ada sekitar insya Allah ada 10 soal yang akan kita tunjukkan. Kita coba kupas pelan-pelan. Dan soal ini bukan soal untuk ujian ya, bukan, tetapi insya Allah bentuk soalnya adalah bentuk soal yang akan kamu hadapi di ujian semesteran nanti. Soalnya bentuknya sama, tapi materinya berbeda. Dalam tanda kutip, misalnya kita bahas tentang komputer, hari ini tentang komputer, nanti mungkin besok bentuknya sama, tapi bukan komputer, mungkin tentang HP, tentang handphone. Tapi bentuknya insya Allah kita coba membahasnya semirip mungkin ya, supaya kalian tidak repot. Dan saya harap kalian semua siap, dan saya tadi dapat informasi dari Pak Samsudin bahwa yang hadir hari ini tidak terlalu banyak, dan itu sudah bukan rahasia lagi ya. Setelah awal-awal semester kemarin, alhamdulillah sempat kata Pak Samsudin ada 300-an anak, namun setelah itu semakin jauh kok semakin sedikit. Dan buat kalian yang masih rajin mantengin atau selalu hadir di kegiatan live pembelajaran kita, di live ini adalah pengganti dari tatap muka. Jadi kalau kalian yang rajin, saya doakan mudah-mudahan, mungkin tidak sekarang doa kita diijabah sama Allah, tapi suatu saat nanti kalian akan mendapatkan kebaikan. Dan yang tidak hadir, saya doakan mudah-mudahan cepat tobat. Ya, cepat-cepat sadar bahwa this lesson is very important for you, not only for now, but also for your future. Jangan remehkan anak-anak. Jadi saya berharap mudah-mudahan nanti di semester depan, yang males, yang kerjanya cuman tidur, malamnya begadang untuk main game atau nonton video dan segala macam, nanti semester depan bisa diperbaiki. Oke anak-anak? Nah, kita langsung saja kita memulai. Nah, yang pertama adalah tentang learning objectives atau tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, karena kita hanya membahas soal, kita hanya ada beberapa ya. Yang pertama yaitu mendapatkan gambaran soal-soal tentang greeting card. Khususnya adalah tentang congratulations. Jadi di sini kita akan mencoba untuk menunjukkan ke kalian tentang ini loh gambaran soal tentang greeting card. Bagaimana sih contoh-contohnya? Ya mungkin ini hanya mewakili saja. Tapi insya Allah kalau kalian benar-benar memperhatikan setiap soal, insya Allah semuanya kamu coba pahami, insya Allah kamu akan bisa memilih jawaban yang paling tepat. Yang kedua yaitu gambaran tentang soal tentang mendapatkan gambaran soal tentang naratif teks. Ya, naratif teks tentang narasi, tentang cerita-cerita dongeng, fabel. Kamu udah dapat semua penjelasan dari Bu Julia, dari saya secara detail di pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang lalu, sorry. Kemudian yang ketiga,
mendapatkan gambaran soal-soal tentang prosedur teks. Ya, prosedur teks yang menggambarkan tentang langkah-langkah melakukan sesuatu, how to do, how to make, ya, itu sudah kalian dapatkan juga. Oke, itu tujuan pembelajaran dan mudah-mudahan tujuan pembelajaran ini bisa kita raih, kita capai ya anak-anak ya. Ya, kita kalian yang sudah hadir kali ini mudah-mudahan diberikan kemudahan ya untuk memahami yang Mr. Arif coba jelaskan. Dan Mr. Arif sudah berkonsultasi dengan Bu Julia karena kami selalu berkonsultasi. Jadi materi itu kurang lebihnya kita coba untuk persiapkan dengan baik. Oke, kita langsung yang pertama ya. Contoh soal yang pertama yaitu tentang greeting cards. Nah, di sini kita mengambil fokusnya adalah tentang congratulating someone for their achievement. Jadi mereka meraih sesuatu dan kita memberikan greeting cards itu. Oke. Ya. Oh, ini juga kata Bu Julia ini tambahan ya. Ini juga pelajaran kelas 8. Jadi artinya mungkin seharusnya kalian, oh ya benar kelas 8. Ini karena kelas 8 anak-anak banyak yang sudah kalian disuruh membuat greeting cards ya, terserah mau apa aja itu bentuknya saya udah. Dan sekarang kelas 9 itu diulang kembali dan mudah-mudahan kalian jauh lebih memahami anak-anak. Oke. Kita langsung yang yang pertama ya. Nah, di sini ada contoh yang pertama tentang congratulating someone. Nah, di situ ada di atas Dear Wulan, kemudian ada isinya dan di bawahnya adalah Your Best Friend Fitri. Nah, sekarang dari greeting card ini kalau diberi pertanyaan, who is the sender? Siapa yang mengirim? Kira-kira mana yang kalian jawab? Ya, jadi kalau ditanya siapa pengirimnya, pasti namanya Fitri. Ya, Fitri inilah yang mengirim atau memberi ucapan selamat kepada temannya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya siapa yang diberi ucapan selamat? Nah, itu saya garis kuning. Di situ ada yang namanya Wulan. Nah, Wulan inilah orang atau seseorang yang telah meraih sesuatu dari yang dia lakukan di waktu yang lampau. Mungkin dia ikut ujian, dia berhasil, nilainya tinggi. Dan kemudian sekarang gini, dari teks ini atau greeting teks ini, mana sih poinnya? Apa sih yang diucapkan Fitri ke Wulan? Nah, ini contohnya. Saya kasih garis bawah. Nah, di situ si Fitri mengucapkan selamat ya atas suksesnya si Wulan pada mengikuti ujian masuk ke fakultas atau universitas. Nah, jadi ucapan teks ini intinya adalah si Fitri mengucapkan selamat kepada Wulan atas kesuksesannya, mungkin lulus ikut ujian masuk ke fakultas. Nah, sekarang kita lihat ke soalnya. Soal yang mungkin muncul itu salah satunya ini. Nah, ini umum ya. Semua teks-teks itu seperti ada tujuan ya. The purpose of the text above is, atau what is the purpose of the text. Nah, untuk mengetahui jawaban ini ya, tadi kita udah tahu ya, yang saya coba garis kuning tadi, coba saya kasih highlight itu tadi. Nah, yang pertama to persuade, untuk membujuk, to entertain, untuk menghibur. Yang C, to congratulate, untuk mengucapkan selamat kepada seseorang. Atau yang D, to invite, untuk mengundang. Nah, kira-kira jawabannya mana? Saya yakin kalau kalian memperhatikan dan kalian sudah memperhatikan penjelasan Bu Julia dan saya dari selama ini, insya Allah kalian bisa jawab. Dan jawabannya adalah insya Allah C, to congratulate, sesuai dengan yang teks di atas. Ya, itu ada tulisannya congratulation. Pastilah si teks ini atau greeting card ini tujuannya adalah untuk memberikan ucapan selamat kepada seseorang. Paham ya? Oke, itu yang pertama. Sekarang kita yang kedua. Nah, di sini tidak ada pengirimnya. Mungkin ini lebih umum, tapi juga greeting card. Nah, kita lihat Happy Mother's Day. Mother, berarti Happy Mother's Day itu adalah ucapan tentang selamat Hari Ibu. Isinya, ya ini, saya tidak memberikan highlight ya, langsung aja. Jadi, your smile brightens each day just as morning rays shines on the hills, and it's without
that this gives us the courage to face the new day with joy. Jadi selamat Hari Ibu, senyumanmu itu menerangi setiap hari. Pagi seperti pagi itu cahaya matahari pagi di bukit dan tidak dilakukan lagi. Ini memberikan kita semangat untuk menghadapi hari baru dengan kebahagiaan atau kesenangan. Nah, ini contoh greeting card juga ya, Nak ya. Nah, kemudian kira-kira soal yang muncul contohnya apa? Nah, ini contohnya. Oh, bukan, itu gambar ibunya. Nah ini dia. To whom the card is sent. Kepada siapa kartu ini diucapkan? Simple sebenarnya. Ya. Kita bahas tentang Happy Mother's Day. Pasti tujuannya kepada siapa? Nggak mungkin kepada Mr. Arif, pada Pak Sam, kepada Bapak. Tidak, mothers. Mungkin kalau bisa kamu menyebutkan misalnya anaknya Bu Julia bilang Happy Mother's Day, Mom. Nah, itu benar karena Bu Julia seorang ibu. Jadi di sini jawabannya kira-kira mana? Apakah mother, father, grandmother, atau grandfather? Grandmother juga perempuan, bisa. Tetapi siapa dulu yang mengucapkannya ya? Kalau grandmother mungkin anaknya grandmother kita, misalnya bapak kita atau ibu kita mengucapkan kepada nenek kita. Oh, itu benar. Nah, kalau ya kok itu ada lagi. Kalau kita ya mengucapkan kepada ibu kita. Jadi jawabannya yang benar adalah mother. Ibu, umi, bunda, mama, terserah kalian menyebut apapun ibu orang tua kalian, terutama ibu. Ya, ini ada sedikit moral value ya. Saya di kelas biasanya bilang sama anak-anak, please ya, kalian harus sangat menyayangi ibu kalian. Kalian harus mencintai, menghormati, menjaga ibu kalian. Without your mother, your life is nothing. Ya, jangan sampai kalian mengucapkan satu kata atau satu huruf pun yang membuat kesal ibu kalian. Ya, sayangi beliau karena setiap hari beliaulah yang membuat hidup kalian seperti di pesan ini. Your smile brighten each day just as a morning ray shine on the hills. Jadi senyumnya saja membuat kamu itu bahagia. Ya memang sih ada kadang-kadang ibu kita cuma marah-marah saja. Tapi jangan pikirkan itu saja. Nah itu wajar kan ibu kalian itu marah. Not because she is cruel, she is mad of you just because anger or atau apa enggak. Tapi karena memang beliau pengen yang terbaik buat kalian. Ya tidak mudah, tapi cobalah pahami beliau. She just want the best thing for you. Beliau tuh hanya ingin yang terbaik buat kalian. Oke? Nah ini contoh the other example of greeting card. Dan di sini kita membahasnya tentang Mother's Day. Oke? Oke, kita berikutnya. Masih bentuk greeting card. Congratulations. Congratulations on your success in the winning tennis competition. Nah, jadi di sini ucapan selamat yang ditujukan kepada seseorang. Karena apa? Nah, saya tidak meng-highlight lagi. Saya yang contoh awal saja biasanya. Nah, congratulations sudah sesuai dengan greeting text kita ya, greeting cards kita. Kemudian congratulations-nya tentang apa? Nah, di situ disampaikan congratulations on your success in winning the tennis competition this year. Terus siapa yang menang? Ronnie. It was a tough competition. Jadi competition itu berat. We are so proud of you. Kami sangat bangga padamu. We knew you would make it. Kami tahu bahwa kamu akan sukses. We wish you the best always. Kami selalu berharap yang terbaik untukmu selalu. Siapa yang mengirim? Mom and Dad. Jadi bapak ibunya yang mengirim. Itu siapa? Ronnie. Nah. Oh ada. Oh iya. Belum ada yang absen. Wah, ayo dong absen. Yang sudah live tolong di chat, di kolom chat tulis nama kalian plus kelas kalian ya. Coba nanti kelihatan nih siapa yang ngechat, nanti Bu Julia akan memantau di situ. Ya. Kayaknya berapa orang Pak Sam hari ini Pak Sam? 181. Oh, 181. Ini ada 181. Turun ya, nggak sampai 200, tapi tolong yang sudah hadir di kolom chat tulis nama kalian plus kelas. Siap ya. Nah, sekarang dari teks ini, dari greeting cards ini muncul pertanyaan ya. Oke, pertanyaannya adalah, nah ini.
Nah, ini mulai spesifik ya, mulai spesifik. We are so proud of you. The underlined words refers to. Jadi we itu yang digaris bawah itu kira-kira siapa gitu. Nah, ini juga sering ya kalian mendapatkan ini ya. Jadi kita harus mencari we ini sebenarnya ditujukan untuk siapa. Ya. We itu adalah pengganti ya, personal pronoun, pengganti dari orang lain. Nah, kalian harus memahami teks tersebut. Mungkin untuk yang ini mudah karena teksnya juga tidak terlalu panjang ya, greeting cardnya tidak terlalu panjang. Jadi we, kita cari aja di situ subjek yang ada 2 orang atau lebih dari 1. Banyak we, tapi kita coba lihat yang lebih spesifik. Di sini pilihannya ada 4, Aldi, the tennis team, mom and dad. Momnya soalnya itu bukan mem ya, itu sosial mom, M-O-M kayaknya itu salah tuh. Tipe biasa. Kemudian yang keempat, teachers. Nah, saya yakin kalian sudah bisa mendapatkan jawabannya. Tentunya di sini yang mengucapkan bangga kepada kamu adalah pengirimnya. Nah, siapa pengirimnya? Mom and dad. Maaf nih ya, ini seharusnya O ya, M-O-M. Kalau seperti ini nanti kalau di soal mungkin akan membingungkan kalian karena loh kok nggak ada momnya, tapi sebenarnya hanya salah ketik saja. Dan tentunya jawabannya adalah yang C. Ya, mom and dad. Oke, saya udah memberikan 3 contoh greeting card. Sekarang kita langsung masuk ke yang kedua, procedure text. Ya, betul ya, jawaban itu ya. Tapi insya Allah nanti kalau di soal, karena yang ngetik langsung Bu Julia. Untuk yang di SSE, beliau sudah ngecek satu-satu. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada kesalahan. Ya, kita langsung masuk ke teks berikutnya, procedure text. Prosedur ya, artinya ada di situ ada kayak macam tutorial atau langkah-langkah yang harus kamu perhatikan. Nah, ini contohnya. Astagfirullah, salah. Maaf anak-anak, salah ketik lagi. Saya belum ganti. Itu masih naratif ya, Nak? Kebalik berarti. Ini naratif anak-anak, sorry. Naratif teks. Naratif itu berarti narasi, fable. Kemudian apa lagi ya? Ada legend, segala macam. Nah, biasa seperti kita tahu kalau naratif teks itu ada tulisannya once upon a time, itu awalnya seperti itu. Dia memperkenalkan dulu ya. Nah, ini contohnya. Nah, once upon a time there was a traveler who went to a distant town. It almost midnight, bla 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 bla. Nah, ini harus kamu perhatikan baik-baik. Kira-kira siapa di sini karakter yang dimunculkan. Nah, di sini karakternya adalah seorang traveler dan juga ada lagi yang lain. Apa itu? Kalau kalian bisa ngelihat di sini adalah innkeeper. Innkeeper itu apa sih? Ini seperti kayak apartemen atau seperti kayak tempat penginapan ya. Tempat di inn itu artinya tempat yang orang di mana orang bisa menginap, kayak hotel seperti itulah modelnya, miripnya. Nah, kemudian muncul pertanyaannya seperti ini. Oke. Pertanyaannya, it can be referred from the text that, dapat kita pahami dalam teks itu apa. Jadi teks ini tentang apa gitu loh ya. Artinya kesimpulannya itu apa dari teks ini. Nah, ini memang untuk naratif teks seperti ini kalian memang harus benar-benar teliti anak-anak. Karena kalau kalian tidak teliti dan tidak mencoba memahami walaupun sedikit, itu akan lebih sulit untuk kalian mendapatkan jawaban yang tepat. Nah, di sini pilihannya ada 4. Jadi kayak inn atau penginapan itu terkunci ketika traveler datang. Kemudian yang B, penjaga itu semacam apa ya, seperti kayak menolak gitu ya, karena kondisi di dalamnya itu nggak bagus. Yang C, kemudian traveler itu finally, jadi pengelana itu akhirnya mendapatkannya kembali. Mendapatkan apa? Silver coin. Di situ dia mempermasalahkan adalah tentang silver coin dari si penjaga. Dan yang D, the traveler broke all his bags inside. Jadi dia membawa semua tasnya ke dalam mana? Ke dalam penginapan itu tadi, atau ke tempat di mana dia mau tinggal itu. Dan permasalahannya di situ si innkeeper bilang inn-nya itu terkunci dan hanya bisa dibuka. Nah, di sini kalau kalian bisa ngelihat ya. Nah, ini ya. It's strange lock and can be opened only with a silver key. Because of his needs and the terrible condition outside the travel, bla bla bla. Jadi hanya bisa dibuka menggunakan silver key. Nah,
Ya, silver coin, pakai koin dia, pakai koin apa namanya itu, perak. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Oke, yang jawab C, maka itu yang paling tepat. Jadi di finalnya, kesimpulannya dari cerita ini, si pengelana itu akhirnya mendapatkan kembali koin silvernya dari si penjaga. Penjaganya itu sepertinya agak sedikit greedy, agak sedikit serakah, ya, dan tidak sedikit tidak polite lah, tidak sopan. Oke, contoh yang kedua. Nah, di sini sama yang tadi juga, ya, masih teks yang sama. Muncul pertanyaannya adalah what is the moral value? Nah, ini biasa. Kalau untuk sorry ya, tadi bukan prosedur, saya minta maaf. Untuk naratif teks itu biasanya yang sering muncul pertanyaan adalah tentang moral value atau semacam pelajaran yang bisa kita ambil. Moral, pelajaran moral apa yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Dan untuk mendapatkan jawaban ini atau memastikan jawaban yang tepat, ya kita memang harus memahami ceritanya. Dan untuk itu kita mencoba memahami word by word, sentence by sentence. Saya yakinlah kalau kalian memang, apalagi nih yang ini ada sekitar 180-190 orang yang hadir ini adalah anak-anak yang rajin-rajin. Oh, 219-an ya. Alhamdulillah 219 Pak ya. Itu yang sini yang Oh, 188. Ada yang double ya. Ada 188, alhamdulillah. Yang 188 ini mudah-mudahan ya nak ya, kalian bisa memahami, dan saya yakin kalian walaupun tidak memahami 100% tapi setidaknya ya 50%, 60% kalian bisa memahami. Amin. Terima kasih Pak Sam, juga terima kasih Bu Julia. Kalian juga mudah-mudahan kalian selalu sehat ya nak. Ya maaf mungkin kalian pikir terlalu melo, tapi jujur kita juga kangen sama kalian, pengen ngumpul, pengen bercandaan, ya sama, termasuk pengen marah-marah dikit sama kalian ya. Oke. Mudah-mudahan nanti di Januari walaupun kita ada ini, kita bisa masuk ketemu walaupun cuma sebentar, sehari cuma berapa jam ya. Oke. Kita kembali. What is the moral value of the story above? Nah, apa nih yang kita dapat pelajari di sini? Pertama, revenge. Apa sih revenge? Revenge itu artinya balas dendam. Tentu itu nggak baik dong untuk dilakukan, ya kan? Kemudian yang B, kita harus menyiapkan segala sesuatu ini dengan baik sebelum kita atau pada saat kita mau melakukan perjalanan. Betul, benar juga. Tapi apakah itu sebagai moral value? Mungkin, maybe not, maybe yes. Kemudian yang C, do not underestimate to someone. Jangan pernah meremehkan orang lain. Bisa. Kemudian yang D, smart person always beats greedy person. Orang yang pintar selalu mengalahkan orang yang serakah. Nah, apakah itu? Kita lihat. Ya, ternyata jawabannya yang D. Kenapa? Di situ dikatakan, ada di sini, then he got a door unlocked and entered the inn. I have left one of my bags outside. Dia semacam berpura-pura gitu loh ya, bahwa aku udah meninggalin ini nih. Ya, jadi si innkeeper-nya tuh mau nggak mau dia mencoba mengambilkan dan segala macam. Akhirnya justru si innkeeper-nya atau penjaga itulah yang terkunci di luar. Nah, ini dilakukan oleh siapa? Si traveler, walaupun tidak disebutkan namanya, untuk mendapatkan silver coin atau silver key-nya itu. Jadi, kalian harus jadi orang yang smart. Smart. Ya, yang clever belum tentu smart. Smart insya Allah clever. Kayaknya seperti itu deh. Ya. Jadi mudah-mudahan itu yang dapat kita ambil. Jadi contoh soal seperti inilah salah satu yang sering keluar. Dan untuk mengerjakan ini, maka memang kalian dituntut untuk memahami cerita ini. Paham? Oke, kita lanjut ke story berikutnya. Ini ada dua lagi untuk yang naratif ya. Cerita yang ini berbeda lagi, ini tentang seekor burung parrot. Apa ya burung parrot itu Bu ya? Ayo apa yuk? Ada yang bisa? Coba di kolom chat silakan. Parrot itu apa sih? A man in Puerto Rico had a wonderful parrot. There was no other parrot like it. Oh, jadi ada seorang laki-laki di Puerto Rico, dia mempunyai seekor parrot. Nah, parrot apa yuk? Parrot bukan parrot itu ya. Ayo, jangan sampai ada nih kayaknya ada yang senyum-senyum. Misalnya di sebelah saya Bu Juli gak senyum-senyum. Jangan sampai ada yang mengatakan macam-macam ya. Oke, di sini pokoknya cerita tentang seekor itulah dan seorang laki-laki di Puerto Rico. Belum ada yang jawab ya?
Perot apa yo? Belum ada yang jawab ya? Yo, apa perot? Ayo, jangan perot yang jelek loh ya, awas loh ya. Oke, nah dalam tes ini muncul pertanyaan berikutnya. Ada yang jawab belum? Apa Bu? Siapa Bu? Akila. Burung beo Akila kelas 9A. Aduh Akila, kayaknya nama kamu nih terngiang-ngiang terus nih sama Mr. Ip sama Bu Julia nih. Paling rajin ya. Mudah-mudahan Akila. Untuk ini Akila dulu deh, saya doain. Sama Bu Julia juga pasti doain yang sama. Mudah-mudahan kamu nanti mendapatkan yang terbaik ya nak ya. Di ujian, di dalam hidup kamu di masa depan juga ya. Buat Akila, karena kamu rajin banget tuh. Buat yang lain, ayo dong. Jangan Maya Dita juga nih. 9 apa Bu? 9E anak saya waktu itu ya. Alhamdulillah. Jabar juga. Nah, bagus pokoknya yang rajin-rajin saya doakan sukses semuanya. Yang belum, ayo come on sukses. Nah, rajin ya. Burung beo. Nah, betul. Ada yang burung kakak tua. Keketu ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, kita masuk pertanyaan deh. Karena kalau lanjut sama Bu Julia sama Pak Sam, bercanda terus kita nih. Oke, langsung ya. Where does the story take place? Nah, ini spesifik. Langsung kita cari. Nah, namanya take place. Place tempat. Berarti merujuk ke nama tempat. Nah, di situ sudah dijelaskan ABCD-nya. Meskipun ABCD-nya dihilangkan, kalian harus berpikir dulu. Oh, take place. Mengambil tempat. Terjadinya di mana? Berarti suatu tempat, merujuk ke tempat. Berarti pikiranmu adalah menuju ke suatu nama tempat. Setelah ada ABCD, baru kamu tinggal milih. Jadi pikiran kalian itu sudah langsung fokus cari tempat di situ di mana. Ada nggak Indonesia? Nggak ada. Yang ada di Indonesia Pak Samsudin di situ, ya. Kemudian Brazil ada nggak? Nggak ada juga. Adanya Ronald siapa itu ya? Neymar kalau nggak salah. Kemudian Puerto Rico, mungkin. New York, nggak. Jadi jawabannya paling benar adalah Puerto Rico sesuai dengan yang di teks awal, di kalimat awal. A man in Puerto Rico had a wonderful parrot. Jadi a man in Puerto Rico itu menunjukkan adalah seseorang di suatu tempat. Di mana? Puerto Rico. Jadi kalau ya saya tahu mungkin yang ini ada sebagian teman kalian yang ini gampang. Ingat ya, jangan pernah meremehkan hal kecil. Karena biasanya overconfident itu justru bisa membuat kalian tersandung. Jangan terlalu overconfident, selalu merendah atau rendah hati bukan rendah diri. Oke, soal berikutnya sama ceritanya dengan soal yang berbeda. Nah di sini, ini sebenarnya sama ya dengan yang tadi moral value ya. From the text we learn that, hampir sama, cuman bahasanya aja. Makanya saya ambil contoh ini karena supaya kalian tuh kaya gitu loh, bahwa jangan terfokus bahwa kalau moral value itu pasti ada tulisannya what is the moral value, enggak juga. Nah, jadi di sini ada tulisannya from the text we learn that, kita dapat belajar bahwa apa. Nah, jadi apa di sini? Jawabannya kira-kira anak-anak, we have to follow others, kita harus mengikuti orang lain. Mau kemana aja ke jurang kita ikutin? Enggak dong, kita harus punya sikap sendiri ya, kita harus punya tujuan sendiri. Kalau memang bagus, ya kita coba ikuti, kita coba kejar. Tapi kalau nggak bagus, jangan. Jangan cuman gara-gara bahasa solidaritas, kalian tidak melihat positif negatif, itu salah sekali. Nah, solidar juga harus punya yang namanya analisa otak, bahwa ini benar atau enggak, pantas atau tidak kita ikutin. Kemudian yang B, we have to respect pet owner, kita harus menghormati pemilik binatang peliharaan. Bisa juga sih, tapi belum tentu ya. Yang C, we have to imitate others, kita harus mengimitasi, menduplikasi, mencontoh, meniru. Enggak juga ya, kita punya karakter sendiri. Yang D, we are not allowed to force others, kita nggak boleh memaksa orang lain. Benar. Siapa sih yang mau dipaksa? Harus dipaksa kalau hal yang positif. Untuk menjadi orang lebih baik harus dipaksa. Kalau enggak ya kita jadi nggak, ya gitu-gitu aja. Ya, siap. Jadi pertanyaan ini jawabannya adalah yang D. Ya, we are not allowed to force others. Ya, jadi di sini kita harus belajar untuk tidak memaksa dan biarkan semua itu berjalan apa adanya. Kalau perlu kita ya sedikitlah mendukung, mensupport. Oke. Sekarang kita masuk, nah ini baru prosedur ya.
Tadi saya lupa mengubah. Nah, ini baru prosedur anak-anak. Nah, prosedur teks kita langsung aja. Ini contoh yang pertama. Nah, di sini judulnya atau purpose-nya, goal-nya, aim-nya sama ya. Itu tentang Anzac Biscuits. Nah, ini kalau dalam prosedur teks, nah ini adalah purpose, aim, goal, title boleh, tujuan di prosedur loh ya, hanya prosedur. Jadi kita di sini tujuannya adalah untuk membuat how to make Anzac biscuits, Anzac biscuits. Terus berikutnya apa waktu itu kalau nggak salah ada ingredients atau tools, ya. Nah inilah dia ingredients atau toolsnya. Apa yang kamu perluin? Ada 2 cups of rolled oats, 1.5 cups of caster sugar and bla bla bla. Itu semua adalah ingredients atau tools boleh kalau memang ada toolsnya. Di situ mungkin ada ya kali ada, nggak ada ya. Di sini kita pakainya adalah ingredients. Nah kemudian langkah-langkah stepsnya. Nah inilah dia step atau langkah-langkahnya anak-anak. Oke, ada 10 langkah-langkah yang harus kamu lakukan sebelum kamu mendapatkan atau sampai ke tujuan kamu di dalam teks prosedur kali ini, yaitu membuat Anzac biscuits. Nah, kemudian pertanyaan yang mungkin muncul nanti, kalau misalnya ada teks-teks seperti ini, nah ini dia. What is the purpose? Nah, sama dengan kayak naratif, ya, apalagi tadi itu greeting card, pasti ada yang sering muncul itu adalah what is the purpose, tujuan. Nah, untuk yang prosedur teks namanya purpose itu pasti how to biasanya. Cari aja kalau ada yang how to, artinya mengarahkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Ya. Yang A, to tell how to make Anzac biscuits. Yang B, to see the ingredients of Anzac biscuits. C, to announce a new recipe of Anzac biscuit. Atau D, to prepare everything for cooking Anzac biscuit. Ya, kalau kita kupas, to tell how to make itu mungkin yang paling benar. Yang B, to see ingredients, apakah dengan kita hanya melihat ingredients terus tiba-tiba kue atau biskuit Anzac itu jadi? Enggak kan? Yang C, to announce a new recipe of Anzac. Untuk apa diumumkan gitu loh? Kalau cuma diumumkan doang, ya sudah tidak sesuai dengan ini ya, prosedur itu ya. Yang D, to prepare everything. Nah, itu ada di dalamnya seharusnya. Jadi jawabannya benar adalah yang A. To tell how to make Anzac biscuit. Itu yang paling benar. Oke. Ya, mudah-mudahan bisa lebih dipahami. Kemudian contoh yang kedua masih tentang Anzac biscuit dengan soal yang berbeda. Nah, ini kemungkinan yang kedua. Why do we use a fork to make Anzac biscuit? Nah, ini ada di dalam steps. Alasannya apa? Nah, kamu perhatikan, kamu lihat di sini, ada nggak di sini fork, ada nggak fork? Nah, ini press lightly on top of it with fork. Nah, jadi untuk apa? Untuk menekan, to press. Dari sini udah kamu bisa dapat jawabannya. Maka jawabannya adalah to put the balls on a tray. Tertipu lagi kita. Jadi jawabannya di situ mana? Tuh, roll tablespoon of mixture into balls, put the tray 5 cm apart. Nah, jadi ada dua kemungkinan di sini, B atau C. Jadi dia memasukkan gitu. Ya, paham ya? Ada yang bilang burung puyuh. Ini masih yang tadi ya. Yang perot ada bilang burung puyuh. Ya oke lah, bercanda sekali-sekali ya. Yang penting serius supaya nggak terlalu kalau terlalu jangan tegang juga, nggak bagus ya nak ya. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya anak-anak. Nah, ini teks yang berbeda. Nah, di sini tidak ada judulnya. Kalau ada soal seperti ini tidak ada judul, salah satu yang mungkin muncul ada nanti, nggak tahu apa yang nomor pertama ini atau kedua, adalah kamu disuruh nyari judulnya apa. Ya sebenarnya sama aja dengan goalnya, aim-nya sama. Nah di sini kita lihat ya, what you need. Nah ini what you need ini sebenarnya sama dengan ingredients, tapi di sini bukan ingredient ya, tapi tools. Alat-alat apa yang kita butuhkan? Your bunch atau bunch, smartphones, wifi connection, yaitu dua yang kita butuhkan. Kemudian langkah-langkahnya apa? Nah itu ada 5 dan 5 itu ada yang nomor 4 dan nomor 5 itu dibagi lagi sesuai dengan kebutuhan. Nah, soal yang mulai muncul adalah ini. What is the best title? Nah,
Kenapa kok? Ya karena tidak ada titelnya di sini, tidak ada goalnya. Kita disuruh nyari gitu loh. Apa sih tujuannya gitu loh? Supaya apa? Oke, jawabannya yang benar adalah how to connect your board smartphone to Wi-Fi. Intinya itu. Makanya dua yang dibutuhkan, smartphone kalian dan Wi-Fi connection. Baru dijelaskan bagaimana sih caranya. Tuh, steps to connect to a network. Network ya Wi-Fi. Oke. Pertama caranya tap setting, tap Wi-Fi, turn on Wi-Fi, bla bla bla. Kemudian itu lanjutnya. Nah, soal seperti ini juga bisa muncul. Nah, what is the best title of the text? Jadi dari situ kita mencoba untuk memahami. Oh, nah soal ini muncul karena di dalam teks yang contoh ini saya tunjukkan itu tidak ada judulnya. Beda sama yang tadi kan? Anzac Biscuits ada. Maka ya untuk apa muncul pertanyaan what is the best title for the text kalau sudah ada judulnya? Jadi pertanyaannya berbeda lagi. Apa? What is the purpose? Padahal sama, intinya sama. Sama-sama menanyakan tentang tujuan. Title itu adalah tujuan kalau di dalam prosedur teks. Jadi nggak usah bingung ya, title di dalam prosedur teks itulah tujuannya juga. Tinggal tambahin depannya ada, apa itu? How to. Kalau misalnya makanan, ya how to make. Kalau misalnya kita merakit komputer, maka how to arrange atau to manage atau to macam-macam lah. Yang jelas dia bukan hanya membuat ya. Oke, ini contohnya, mudah-mudahan paham ya. Dan yang terakhir, masih sama teksnya, pertanyaan yang berbeda lagi yaitu seperti ini. Nah, ini spesifik. Biasa nih ya. Nah, ini memang agak sulit ya. Kalau kosakata kalian tidak banyak, ya memang akan jadi masalah. Ya, the opposite of the underlined word automatically is mostly apa sih? Automatically lawan katanya. Lawan kata loh ya. Lawan itu artinya perbedaannya nggak boleh sama. Nah, automated, ya kalau automated berarti sama dong. Ya, kira-kira yang mana jawabannya? Saya yakin kalian semua sudah tahu jawabannya. Dan jawabannya adalah manually. Automatic, manually. Sama dengan kendaraan. Sekarang motor kan, mobil kan ada yang automatic, ada yang manual. Kalau manual, ya berarti ada yang dilakukan selain menekan gas. Tapi kalau automatic tinggal dengan gas aja. Semua sudah tinggal klek-klek-klek, sudah enak gitu loh. Itu perbedaan. Nah, ini contoh soal yang bikin muncul anak-anak. Ya, tadi ada refers to. Jadi we itu refers to siapa? Nah, ini lawan opposite. Ada juga nanti mungkin contoh yang lain adalah the similar meaning atau sinonim. Kalau opposite biasanya itu antonim ya, atau lawan katanya. Nah, ini tolong diperhatikan baik-baik dan ini kemungkinan muncul. Ya memang sih dalam bahasa Inggris jujur honestly the most important point in English itu adalah vocabulary. Kalau kalian bisa menguasai banyak kosakata, maka insya Allah kalian lebih mudah untuk memahami atau di dalam berusaha membuat kalimat dan bercakap-cakap. Terus bagaimana caranya Mr. Arif untuk menguasai kosakata? Ada yang pakai baca kamus, wah itu salah. Nah, salah, baca kamus itu nggak efektif ya, bahkan justru akan boring. Mungkin kamu bisa ada yang nonton film, kata-kata yang kamu kan pasti paham tuh kata-kata yang di dalam film itu percakapannya. Yang kamu tidak tahu, kamu boleh catat, ya walaupun jarang ya anak seperti itu. Atau nggak usah dicatat, tapi dimasukkan di otak, terus kamu tiba-tiba cari itu di Google Translate atau di kamus kalian atau di terserah dimanapun untuk mengetahui, oh ternyata arti dari kata ini adalah ini. Nah itu bagus. Itu juga sama. Itu malah lebih applicable ya. Karena kamu langsung melihat kata tersebut digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan kamu langsung dapat artinya. Itu bagus banget. Ya. 5 menit lagi kata Pak Sam. Oke. Itu tadi contoh terakhir untuk materi kita hari ini. Nah, conclusion-nya apa? Ya, conclusion-nya itu tadi. Saya tidak menuliskan conclusion di sini. Yang jelas kalian sudah mendapatkan tentang contoh-contoh, kemungkinan contoh-contoh bentuk-bentuk soal ya untuk greeting card, prosedur dan narrative text. Dan kalian harus banyak belajar. Coba cari-cari contoh-contoh soal yang ada di internet atau dimanapun ya silakan. Nah. Terus perkaya kosakata kalian dengan
Di teks itu ada kosakata yang kamu nggak tahu, coba kamu cari artinya, maka insya Allah itu akan mempermudah kamu ke depannya. Oke? Tadi kalau nggak salah ada apa pertanyaan Bu ya? Perbedaan. Nah, naratif report. Oke. Jadi Bu Julia ada menginformasikan ke saya bahwa ada Akila dari kelas 9A bertanya, lebih mudah mana sih yang membuat atau menulis naratif teks atau report teks? Sebenarnya kalau masalah mudah tidak mudah, kita tidak, itu relatif ya. Jawabannya relatif. Relatif dari apa? Tergantung dari kemampuan kalian masing-masing. Dan kalian tidak harus menjadi bagus semuanya, karena setiap orang mempunyai kemampuan masing-masing. Bagi seseorang yang imajinasinya bagus, nah, contoh film-film yang kamu tonton lah, ya, Terminator, kemudian Avenger, itu hasil dari imajinasi, ya, itu juga narasi. Mereka mencoba untuk membuat film-film imajinasi mereka. Nah, mereka bisa membuat itu ya karena imajinasi mereka tinggi sekali gitu, sampai Terminator ada robot menguasai dunia gitu kan. Nah, itu imajinasi. Terus saya kalau bilang report, nah sekarang gini, perbedaan sama naratif dan report. Kalau naratif itu bahasanya lebih bebas. Ya, lebih bebas karena itu sesuai dengan imajinasi kita. Tapi kalau report tidak. Kata-kata yang sering digunakan itu yang lebih scientific, harus sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan observasi yang kamu udah lakukan. Nggak boleh, menurut saya tidak. Tapi setelah saya teliti misalnya itu, hasilnya ini itu betul. Jadi jawabannya mana yang lebih mudah? Kalian mumpung masih sekolah masih SMP, nah disinilah kamu nanti kalau bagi yang suka menulis atau yang suka mau jadi seorang menulis ya, kamu harus coba mana nih, sampai kamu ketemu passion kamu di mana skill kamu. Oh ternyata kalau skill kamu di narasi, ya udah di situ aja kamu kembangin terus, maka nanti kamu akan lebih berkembang. Kalau kamu suka report ya boleh di report apa nih, kamu suka meneliti, kamu mau meneliti kenapa kucing kalau misalnya jatuh dari atas kok nggak patah pada tulangnya gitu ya, kamu teliti kenapa kok nggak bisa. Nah itu report text juga boleh. Jadi semua depend on our own self. Jadi semua itu tergantung pada diri kita sendiri, di mana kemampuan kita. Nah ini tadi, ini materi soal penilaian akhir semester itu seperti kita tadi lihat ada 3 ya, tentang greeting card, naratif, dan prosedur teks itu. Jadi cari aja nanti materi-materi soal-soal untuk pengayaan kalian di internet. Ya, who, whom, atau whose itu semuanya sama nak ya, menanyakan siapa. Bedanya kalau who itu menanyakan siapa subjek. Misalnya saya nanya kepada orang yang langsung di depan saya nih. Saya ketemu seseorang atau orang itu datang ke tempat saya, itu saya, who are you, siapa kamu? Maka saya nanya orangnya langsung, subjeknya. Itu contoh ya. Tapi kalau whom menanyakan siapa, itu kita menanyakan seseorang yang sebagai objek. Kita pengen tahu siapa sih penulisnya. Kita nggak nanya langsung pada orangnya. Jadi kita menanyakan orang lain, objek dari pembicaraan kita itu, yaitu whom. Tapi menanyakan siapa juga. Kalau whose apa dong? W-H-O-S-E. Kalau whose itu menanyakan kepemilikan. Siapa? Whose car is it? Mobil siapa ini? Misalnya gitu. Nah, itu menanyakan, itu sama-sama whose. Sama-sama siapa, sorry. Who, whom, whose. Kalau who menanyakan subjek langsung ya, kita subjek. Who is the owner of this car? Dia menanyakan subjeknya langsung. Subjek, maunya intinya menanyakan subjek. Kalau whom menanyakan objek. Kalau whose menanyakan kepemilikan. Oke, itu ada yang nanya kayaknya di kolom chat tadi, katanya Bu Julia. Oke, kayaknya waktu kita udah habis. Sebenarnya kalau sama Miss Narip, kalian tahu sendiri lah, yang terutama yang kelas 8B tahun lalu, kelas 8B sama apa ya? Kelas 7 juga. Bisa suka cerita-ceritaan di kelas. Dan kalau di sini nanti habis waktunya, udah ditegur sama Pak Samsudin. Oke anak-anak, mudah-mudahan materi yang saya coba sampaikan hari ini dengan segitu banyaknya kekurangannya, saya mohon maaf. Tapi saya berharap kalian bisa mendapatkan sedikit ilmu yang dari semua yang telah saya sampaikan, dan insya Allah mudah-mudahan nanti kalau ada salahnya itu adalah dari saya pribadi, dan saya sudah juga berkonsultasi dengan Bu Julia, dan mudah-mudahan kalian mendapatkan yang terbaik. Oke, saya pikir cukup sekian pertemuan kita hari ini, dan
Semoga hari-hari kalian ke depan lebih baik daripada hari ini. Dan siapkan diri kalian untuk ujian minggu depan. Tapi ingat, jangan terlalu khawatir, tapi jangan terlalu santai. Siapkan saja diri kalian yang baik, karena itu adalah proses pendewasaan kalian. Adalah salah satu step, adalah fase dalam hidup kalian. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Mari kita berdoa sebelum kita tutup. Kita berharap mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini itu memberikan manfaat untuk kita semua. Berdoa, silakan. Selesai. Oke, sekali lagi terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf jika ada kesalahan yang bisa lakukan, baik ucapkan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kalian terima. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.